Kita tahu bahwa Yoyakim atau Yekonya, nama lainnya Yekonya ya, ini dikutuk sama Tuhan. Nah, dia yang menurunkan Yusuf, suami dari Maria. Tapi kan dia dikutuk. Nah, sementara kalau kita dilihat di Lukas 3, keturunan silsilah Tuhan Yesus dari ibunya Maria itu berasal dari Nathan. Nathan ini sebetulnya adalah adiknya Salomo dari ibu yang sama ya, dari Batsyeba juga. Nah, dari Nathan ini sampai kepada Maria. Dan menariknya, Maria ini nggak punya saudara laki-laki. Artinya apa? Dia berhak atas warisan dari bapaknya. Jadi warisan dari Nathan ini turun sampai ke Maria. Artinya apa? Warisan tahta Daud itu sampai kepada Tuhan Yesus melalui Maria. Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 92, orang benar. Kan dikatakan bahwa Tamar itu dikatakan dia adalah orang benar. Dia lebih benar dibanding Yehuda ya, meskipun dia tricky gitu ya. Kita adalah orang-orang benar yang dibenarkan karena darah Kristus. Dan di Mazmur 92 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada muasa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi orang benar itu akan bertunas, menghasilkan buah untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itulah Allah yang benar. Dia adalah gunung batuku. Jadi kita orang-orang yang benar gitu. Dan seharusnya melalui kehidupan kita Tuhan itu dimuliakan ya. Kemudian kita lihat kasih karunia. Kita tahu bahwa Rahab itu mendapat kasih karunia, Rut itu mendapat kasih karunia gitu ya. Bahkan Batseba juga mendapat kasih karunia. Nah, di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan karena imannya, bukan karena hasil pekerjaan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik gitu. Jadi bukan pekerjaan baik itu tidak menyelamatkan kita, tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik gitu. Jadi kita jangan terbolak-balik gitu ya. Nah, terus di Efesus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan terpujilah Allah yang agung karena melalui anaknya tercinta ia sangat mengasihi kita. Jadi kata di sini highly favored ya sebetulnya, sangat mengasihi. Kata yang sama yang dikatakan mengenai Maria. Jadi kata kakitumene itu cuma ada dua kali di Alkitab, cuma ada dua. Satu waktu ngomong mengenai Maria, satu lagi di sini. Waktu dibilang bahwa ia sangat mengasihi kita. Jadi kita tuh sangat dikasihi, kita juga highly favored gitu ya. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita. Jadi seperti Tuhan itu memilih Maria karena dia highly favored, dia juga memilih kita karena kita itu highly favored gitu ya, karena kita sangat dikasihi. Nah, sekarang kita lihat perjanjian Tuhan dengan Daud ya. Bagaimana Tuhan itu berjanji dengan Daud? Ada di 2 Samuel 7. Di sini dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu, anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan, dengan pukulan gitu. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Kemudian dibilang keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, artinya kerajaannya, tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Kalau kita lihat kayak gini, seperti seolah-olah
bahwa perjanjian Tuhan dengan Daud ini adalah melalui Salomo. Nah, tapi sekarang kita lihat nih, ada kutuk. Tuhan tuh mengutuk keturunan Salomo yang menjadi raja sebelum pembuangan ke Babel. Yeremia 22 itu dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Jadi Yoyakim ini keturunan dari Salomo dan dia adalah keturunan Salomo terakhir ya. Sebelum akhirnya terus dia dibuang gitu ke Babylon. Nah, waktu dia dibuang ke Babylon, orang Babylon, Raja Babylon Nebukadnezar itu menunjuk paman dari Yoyakim ini untuk menjadi raja boneka gitu ya. Nah, tapi saya dibilang bahwa orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Terus dikatakan, beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Jadi dia tuh dikutuk gitu. Dia dibilang catat sebagai orang yang gak punya anak. Meskipun sebetulnya diceritakan bahwa dia tuh punya anak. Dia ada 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya. Kalau kita baca di 1 Tawarik 3 itu disebutin gitu. Tapi dikatakan catat orang ini sebagai orang yang punya nggak punya anak. Jadi seperti orang yang laki-laki yang mandul gitu. Terus dia bilang seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di tahta Daud dan memerintah kembali. Jadi dia tuh dikutuk gitu. Tuhan kutuk dia gitu. Nah, tapi gimana? Padahal Tuhan bilang kan berjanji bahwa kerajaannya kekal selama-lamanya. Di sini keturunan Salomo itu kayaknya berhenti di sini gitu ya. Kerajaannya kayaknya berhenti gitu. Nah, terus kalau kita lihat apa yang terjadi sebelum itu di Bilangan 27, sebetulnya ada hukum mengenai hak waris. Hak waris anak-anak perempuan. Kita tahu bahwa di hukum Musa, hak waris atau warisan itu cuma bisa diberikan oleh bapak kepada anak-anaknya laki-laki. Perempuan itu nggak dapat. Tetapi di Bilangan 27, di sini diceritakan, mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Sebutin nama anak-anaknya Mahla, Noah, Hugla, Bilka, dan Tirza. Mereka berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat, di pintu kemah pertemuan. Mereka berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak punya anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Jadi mereka nih bilang, bapak kami nggak punya anak laki-laki. Bapak kami udah mati kan di padang gurun ya selama 40 tahun itu mereka yang dewasa itu kan mati, nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, sekarang ada 5 orang ini nih yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka bilang, kami perempuan semua. Kami gimana mau masuk kalau kami nggak dapat tanah gitu. Mereka bilang, kasih kami tanah gitu. Terus Musa sampaikan perkara ke hadapan Tuhan karena ya hukumnya nggak begitu gitu ya. Terus maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi akhirnya Tuhan bilang, ya mereka tuh benar. Ganti. Jadi kita kita bisa lihat ya, baca semuanya. Bilang ganti hukum itu. Bahwa kalau memang ayahnya itu nggak punya anak laki-laki, jadi hak warisan itu dikasih kepada yang perempuan gitu. Jadi mereka yang dikasih. Nah, apa signifikansi ini? Kita lihat ya, keturunan Daud. Di Matius 1 itu keturunan Tuhan Yesus, silsilahnya ya, dari Salomo. Nah, kita tahu bahwa Yoyakim atau Yekonya nama lainnya,
Ya, ya pokoknya ya. Ini dikutuk sama Tuhan. Nah, dia yang menurunkan Yusuf, suami dari Maria. Tapi kan dia dikutuk. Nah, sementara kalau kita dilihat di Lukas 3, keturunan silsilah Tuhan Yesus dari ibunya Maria itu berasal dari Nathan. Nathan ini sebetulnya adalah adiknya Salomo dari ibu yang sama ya, dari Batsyeba juga. Nah, dari Nathan ini sampai kepada Maria. Dan menariknya, Maria ini nggak punya saudara laki-laki. Artinya apa? Dia berhak atas warisan dari bapaknya. Jadi warisan dari Nathan ini turun sampai ke Maria. Artinya apa? Warisan tahta Daud itu sampai kepada Tuhan Yesus melalui Maria. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak Zelofehad itu. Jadi menarik sekali ya. Jadi iblis itu mungkin mau coba cara supaya keturunan dari Salomo itu dikutuk, memang dikutuk, tetapi kita tahu bahwa bahkan Yusuf ini kan bukan bapaknya Tuhan Yesus ya. Maria dari Maria itu dia mendapatkan tahta Daud karena Maria itu tidak punya saudara laki-laki. Jadi warisan itu turun sampai kepada Maria, sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang lagi yang menariknya ya, kita tahu ada 3 major festival bangsa Yahudi. Nah, hari pertama pada saat Yosua itu mengelilingi tembok Yeriko, itu adalah tanggal 17 bulan Nisan. Jadi itu hari raya First Fruit. Waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan, itu adalah tanggal 10 Nisan. Setelah itu kan Tuhan suruh merayakan Paskah gitu ya. Nah, kemudian mereka mengintai, mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Nah, hari pertama mengelilingi tembok Yeriko itu adalah hari festival first fruit, buah sulung gitu. Setelah itu, 7 hari kemudian, mereka akhirnya merobohkan tembok Yeriko dan kita tahu bahwa Rahab itu menurunkan tali kirmizi. Ya. Jadi itu adalah gambaran, bahkan itu terjadi pada saat mereka merayakan dalam dalam festival Hari Raya Pesak dan First Fruit. Itu gambaran dari penebusan oleh darah Kristus. Nah, kemudian Ruth Ruth itu dia menikahi Boas, dipercaya itu terjadi pada hari raya Shavuot. Jadi kita tahu bahwa ketiga major festival ini bertepatan dengan panen ya. Ini pada saat Pesak itu atau first fruit itu pada saat panen flax and barley. Kemudian Shavuot ini pada saat panen gandum. Ruth itu datang dengan Naomi itu awalnya pada saat mereka lagi menuai jelai. Jelai itu hari raya Pesak first fruit, tapi 2 bulan kemudian ya itu hari raya Shavuot dan dia menikahi itu pada saat hari raya Shavuot. Kita tahu Shavuot itu di Perjanjian Lama itu gambaran dari Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah, tetapi di Perjanjian Baru itu adalah keturunnya Roh Kudus. Sampai sekarang orang Yahudi itu kalau merayakan Hari Raya Shavuot itu mereka baca kitab Rut. Nah, Rut itu dia menikahi kemudian dia melahirkan anak nih Obed itu pada saat dia menikahi itu pada saat Hari Raya Shavuot. Jadi Shavuot itu di Perjanjian Lama membawa kematian, tetapi di Perjanjian Baru membawa hidup, memberikan hidup. Roh Kudus memberikan hidup. Nah, kemudian Batsheba melahirkan Salomo. Salomo itu mendedikasikan bait suci pertama itu hari raya Sukot. Sukot itu tabernacle ya, pondok daun gitu. Jadi mereka merayakan pada saat kita tahu pada saat mendedikasikan bait suci itu kemuliaan Allah turun ya, dan Shekinah glory gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa 3 major festival pertama itu menggambarkan kebangkitan Kristus, kemudian turunnya Roh Kudus. Sukot itu menggambarkan nanti Allah Bapa akan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Dan ini semua terjadi juga bertepatan kalau kita lihat dengan apa yang terjadi dengan Rahab, apa yang terjadi dengan Ruth, apa yang terjadi kemudian dengan Salomo yang merupakan anak dari Batsheba. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau sekarang kita lihat kayaknya ke depan kok kayaknya buram gitu ya. Gimana gitu? Kebayang apa yang terjadi dengan Tamar gitu ya, dengan Rahab, dengan Ruth, dengan Bathsheba, bahkan Maria juga dia nggak ngerti gitu ya. Tapi Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kita harus tahu ujungnya itu it's a happy ending gitu, karena Tuhan itu sudah berjalan di depan kita, memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita kan merayakan Natal bentar lagi, kemudian setelah itu kan tahun baru ya. Jadi setiap tahun yang baru kita juga harus percaya bahwa itu adalah tahun di mana Tuhan akan memberikan harapan, memberikan kehidupan gitu, hari depan yang penuh dengan harapan. Di Roma 8 ayat 28-30 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita punya panggilan gitu. Dan juga dimuliakan sama seperti perempuan-perempuan itu. Mereka dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan gitu. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa dan itulah pengharapan kita ya untuk orang-orang percaya. Aku juga dengar bahwa waktu si Daud mengalahkan Goliat, di Goliat itu dikubur di atas gunung Golgotanya juga. Ya, Jadi benar-benar secara baik secara fisik maupun secara harfiah sebenarnya kedua-duanya benar-benar kejadian bahwa karena kepalanya si Goliat dibawa pulang ke Yerusalem di ditaruh Bible, dikuburin di kemudian Golgota ya. korat dikuburin di Golgota. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kakinya kan salibnya kan kayak meremukkan kepalanya si Goliat di Ya, atas itu juga. tuh. Dan juga dia Tuhan Yesus adalah highly favornya dari Maria. So semuanya secara simbolis sama fisikal benar-benar terjadi. Betul. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.